Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Narzakia Sugiono dengan NIM 2024 1011 011 0046. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Indonesia itu negara kesejahteraan atau bukan. Selain membahas teori, saya juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kesejahteraan di Indonesia. Negara kesejahteraan atau welfare state merupakan konsep negara yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, hingga jaminan kehidupan yang layak. Di Indonesia, konsep ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ada juga di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, pemerintahan telah menjalankan berbagai program seperti BPJS Kesehatan, program Kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun kenyataannya masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan yang layak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan menuju negara kesejahteraan masih cukup besar. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil wawancara saya dengan beberapa tokoh. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan negara kesejahteraan? Kalau yang menurut saya yang dimaksud negara kesejahteraan itu adalah konsep pemerintahan di mana negara memegang peran utama dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan ekonomi serta sosial seluruh warga negara Indonesia. Begitu. Lalu, apakah Indonesia sudah mampu menyejahterakan masyarakatnya? Belum karena seluruh menurut saya Indonesia sudah berusaha mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti BJPS, kesehatan, bantuan sosial, program Indonesia Pintar, dan subsidi. Namun hasilnya belum dirasakan secara merata. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Harga kebutuhan pokok sering naik dan akses pendidikan maupun layak kesehatan di beberapa daerah masih belum maksimal. Jadi Indonesia sudah menuju negara kesejahteraan, tapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar seluruh masyarakat Indonesia merasakan kesejahteraan yang sama begitu. Program pemerintahan apa yang paling membantu keluarga di Indonesia? Kalau menurut saya program sejahtera itu yang merasakan langsung bagi keluarga ya seperti bantuan bantuan masyarakat secara langsung dan program keluarga harapan seperti PKH, kartu sembako, JKM, dan program MBG dan lain-lainnya begitu. Lalu apakah apa yang masih perlu diperbaiki agar masyarakat lebih sejahtera ke depannya? Kalau menurut saya yang harus diperbaiki ke depannya yaitu agar masyarakat lebih sejahtera adalah mutu pendidikan dan akses kesehatan, pemerataan ekonomi serta dan penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan aman begitu. Yes. Baik, bagaimana pendapat Anda mengenai konsep welfare state di negara Indonesia? Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu adalah suatu negara yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui penyediaan layanan dasar. Misalnya kita ambil contoh kan kita di ruang lingkup kampus. Nah, misal seperti contoh yaitu program Kartu Indonesia Pintar. Kalau di kampus sendiri ini yaitu KIP.
Yang mana tujuannya itu untuk menjamin kehidupan sosial sebagai mahasiswa untuk menjadi kehidupan yang layak gitu. Baik, apakah kebijakan pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat? Untuk kebijakan pemerintah itu bisa dikatakan belum berpihak karena untuk pengelolanya sendiri itu masih belum berjalan sepenuhnya baik. Yang mana ketika kita ambil contoh di KIP tadi, itu kan ada kan per hari ini ada yang salah sasaran gitu. Yang mana mahasiswa yang mampu malah mendapatkan KIP dan sebaliknya. Ketika ada mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa tersebut tidak mendapatkan program tersebut begitu. Lalu tantangan apa yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan negara kesejahteraan? Tantangannya sendiri yaitu mungkin untuk tantangannya itu per hari ini kita kurangnya apa ya untuk pemerataan atau protes untuk kesejahteraan rakyat tersebut. Itu Apa solusi yang dapat dilakukan pemerintah? solusinya yaitu kita mulai dari segmen masyarakat yang paling bawah yaitu kita melakukan apa ya kasusnya itu begini, ketika masyarakat itu pemerintah harus mengolah data lebih teliti lagi begitu. Soalnya per hari ini kan masyarakat, menganggap bahwa itu kurangnya ada sosialisasi tentang program-program seperti itu gitu. Dan masih banyak, masyarakat kalangan bawah yang butuh untuk kesejahteraannya itu begitu. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana pandangan agama mengenai kesejahteraan masyarakat? Menurut saya ini ya, menurut saya yaitu untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan pemenuhan dasar hidup manusia. Contohnya seperti menghargai orang, saling gotong royong, terus kesejahteraan tidak hanya soal materi atau sandang pangan papan, tetapi juga ketentraman jiwa. Lalu, apakah peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan menurut agama Islam? Menurut agama, menyediakan keadilan, menjamin hukum dan kebijakan perilaku adil tanpa saling memandang. Contohnya seperti kayak kehidupan di pondok. Kehidupan di pondok kan ada yang masih anak baru dan anak senior. Nah, jangan karena dia anak baru jadi seniornya semena-mena. Jadi kita harus saling berlaku adil terhadap senior itu tadi sama anak baru. Lalu, menurut Anda, apakah kondisi di Indonesia sudah mencerminkan keadilan sosial? Menurut saya sudah, apalagi sekarang ada yang namanya program jaminan sosial atau BPJS dan pembangunan infrastruktur di daerah pelosok terus meluas. Nah, tantangan nyata kesejahteraan ekonomi antara wilayah kota dan desa serta angka kemiskinan ekstrim masih memerlukan penanganan serius. Contohnya seperti BPJS tadi. Lalu, apa pesan bagi masyarakat agar kesejahteraan dapat tercapai? Untuk pesannya, bekerja keras dan mencari nafkah secara jujur serta halal, karena mencari nafkah yang halal itu sangat diperlukan untuk keturunan kita, itu saling gotong royong, membantu tetangga atau warga yang sedang kesulitan. Terus sikap kritisnya mengawasi jalannya pemerintah serta aktif masyarakat kebenaran demi kepentingan publik. Baik, terima kasih. Menurut Anda, apakah Indonesia sudah bisa disebut sebagai negara kesejahteraan? Menurut saya belum sepenuhnya. Memang pemerintah sudah banyak mengeluarkan program untuk membantu masyarakat. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan, gaji belum sebanding dengan biaya hidup, dan tidak semua orang
merasakan manfaat program pemerintah secara merata. Lalu program pemerintah apa yang menurutmu paling bermanfaat? Kalau menurut saya, BPJS Kesehatan cukup membantu, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan biaya pengobatan. Selain itu, bantuan seperti PKH atau program Indonesia Pintar juga bermanfaat bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Walaupun kadang masih ada yang merasa penyalurannya belum tepat sasaran sih. Lalu apa masalah sosial yang paling kamu sering lihat? Yang paling sering saya lihat adalah sulit mencari pekerjaan, terutama bagi lulusan baru yang belum punya pengalaman. Selain itu, harga kebutuhan pokok yang terus naik juga membuat banyak keluarga harus lebih hemat. Masih ada juga kesenjangan antara masyarakat di kota dan di daerah dalam mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Eee, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Saya berharap pemerintah bisa lebih fokus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Semoga ke depannya biaya hidup lebih stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dan kesejahteraan bisa dirasakan lebih merata. Baik, terima kasih. Menurut Anda, bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar? Alhamdulillah untuk warga di sini sudah mulai terpenuhi dari segi anak sekolah, dari segi pangan, dari segi ekonomi dan sosial sudah mulai terpenuhi. Lalu apakah bantuan pemerintah sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar? Untuk bantuan pemerintah menurut saya sebagian sudah dirasakan, tetapi ada juga yang beberapa warga yang penyebaran bantuannya kurang maksimal, di mana orang yang berada atau mampu itu masih menerima bantuan, sedangkan yang kurang mampu itu sebagian besar masih belum menerimanya. Lalu apa kesulitan ekonomi yang sering dialami warga? Untuk warga sini dari pekerjaan, di mana lowongan pekerjaan di sini sangat sulit. Yang kedua, dari upah. Biasanya upahnya itu minim dan itu melebihi dari kebutuhan pokoknya. Yang ketiga itu harga jual kayak sumber tani itu sangat minim dan itu biasanya labanya sangat dikit. Sudah. Lalu apa saran untuk pemerintah agar kesejahteraan meningkat? Untuk pemerintah lebih baik langsung kayak sidak ke tempat gitu, timbang kita harus membuat acara sensus-sensus apa yang bisa membuat pembengkakan anggaran negara yang lebih besar. Jadi mending langsung sidak ke tempat gitu loh. Baik, terima kasih. Berdasarkan teori, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menganut konsep welfare state karena telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai program kesejahteraan. Namun berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, serta belum ratanya kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan telah mengarah menjadi negara kesejahteraan, tetapi pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki dasar konstitusi sebagai negara kesejahteraan, akan tetapi
Keberhasilan mewujudkan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi seluruh masyarakat. Semoga kedepannya Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945